Shalom, kita seharusnya menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa. Berdasarkan pada Ibrani pasal 5 ayat 12. Yang menjadi pertanyaan, bila manakah kita dapat disebut sebagai pribadi yang bertumbuh dewasa? Kita sudah mendengarkan dua bagian. Sekarang masuklah kita ke bagian yang ketiga. Bila kita sanggup mengadakan perubahan. Bila manakah kita dapat disebut pribadi yang dewasa? Yang ketiga adalah bila kita sanggup mengadakan perubahan. Dasarkan pada Yeremia pasal 7 ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah jalan-jalan dan perbuatan-perbuatan, maka aku akan membiarkanmu tinggal di tempat ini. Baca ulang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah jalan-jalan dan perbuatan-perbuatan, maka aku akan membiarkanmu tinggal di tempat ini. Perhatikan kawan-kawan yang saya berikan tanda warna berbeda. Perbaikilah. Ini adalah firman Tuhan kepada orang Israel lewat Yeremia. Diserukan agar mereka mengadakan perbaikan diri. Dalam bahasa Inggris, saya melihat ada terjemahan menggunakan kata reform, reformasi, perubahan, perbaikan. Dalam bahasa akademis berarti disebutlah itu peningkatan diri, tingkatkan nilaimu ya. Dalam bahasa kerohanian dapatlah disebut pertobatan, bertobat. Seperti berita yang diserukan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita itu juga yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Bertobatlah, berubah, buatlah suatu perubahan. Tidak ada hasil yang berbeda jika caranya masih sama. Mungkin saudara sering mendengar pernyataan itu. Tidak ada hasil berbeda jika caranya masih sama. Ketika kita mengerjakan sesuatu dan berharap bahwa ada hasil yang berbeda, paling tidak kita ganti caranya. Atau ganti alatnya. Atau ganti waktunya. Contohnya gimana Pak? Contoh, kita bisa memotong kayu besar dengan pisau kecil. Bisa kan? Bisa. Ada kayu besar, lalu saya pakai pisau kecil memotongnya. Bisa. Tetapi lama. Jangan-jangan perlu sekian waktu baru akhirnya selesai. Hanya untuk memotong kayu itu. Tetapi jika saya ubah alatnya, saya jangan pakai pisau kecil, saya pakai pisau besar, kapak, atau mungkin cinsung, maka hasilnya akan segera nampak. Beda. Itu dia maksudnya. Atau ganti waktunya. Ada orang yang ke pasar, datang jam 10, terlambat dia kawan. Sudah nggak dibeli lagi daganganmu. Kenapa? Karena jam 3 pagi, jam 4 pagi, orang pedagang lain sudah tiba di situ. Dan mereka sudah menjual barangnya. Orang sudah punya barang, sudah beli. Jadi jam 10 mereka tidak beli lagi barang yang kamu dagangkan. Kamu terlambat. Ganti waktunya. Jangan lagi datang jam 10 ke pasar. Datanglah paling tidak jam 4 dini hari. Agar barang daganganmu segera diambil orang. Itu pedagang. Bagaimana supaya hasilnya berbeda? Saya bisa ganti caranya. Saya bisa ganti alatnya. Saya bisa ganti waktunya. Atau apapun itu yang membutuhkan adanya perubahan. Supaya nyatalah akan ada kemajuan. Maka ketika saya sudah evaluasi diri, saya sadar di mana salah saya. Berarti saya perlu menindaklanjutinya dengan perubahan. Evaluasi diri seharusnya ditindaklanjuti dengan perubahan. Kalau saya sadar selama ini nilai saya di sekolah kecil, rendah, rupanya karena saya tidak mengerjakan PR, berarti saya harus perbaiki diri. Saya harus
kerjakan PR. Kalau saya sadar nilai saya dipengaruhi rupanya karena saya sering terlambat sekolah, maka saya harus perbaiki diri. Saya tidak boleh lagi terlambat. Saya pernah kuliah lalu mendapati soal-soal ujian dari dosen saya tiap tahun sama. Soal ujian yang 3 tahun lalu itu juga yang keluar tahun ini. Makanya akan ada mahasiswa seperti saya misalnya yang akan mencari informasi. Dosennya si X. Soal ujiannya untuk mata kuliah ini yang tahun kemarin saya cari itu. Ketika ketemu itu saya pelajari. Besar kemungkinan soal itu juga yang keluar sehingga akhirnya nilai saya bagus karena saya sudah tahu soal. Nah, itu persoalan. Kenapa? Apabila dosen ternyata tidak mengubah pola mengajar, tidak mengubah soal ujian, mahasiswanya akan begitu, mencari, kebaca modelnya. Nggak akan ada perubahan, nggak ada kemajuan bagi mahasiswanya itu. Karena dia sudah bisa membaca kemana arahnya. Maka setiap dosen harusnya setiap tahun mengganti materi ajarnya dalam pengertian minimal. Dia harus ada perbaikan, kemajuan, penelitian terkini. Apalagi yang namanya soal, ya harus diganti. Masakan soal ujiannya itu terus. Tidak ada kemajuan. Begitulah. Ada tukang bangunan, padahal sudah banyak tukang maju. Tapi dia masih gunakan alat yang itu-itu aja. Dia kemampuannya itu-itu aja. Akan tiba saatnya dia ternyata tidak bisa menyaingi tukang-tukang lain yang sudah meningkatkan skillnya. Demikian pun seorang pelari. Lari jarak panjang misalnya, lari yang jauh ya, maraton. Maka dia memerlukan kemampuan untuk mengatur siasat, mengatur strategi, termasuk mengadakan perubahan. Apakah dia perlu lari kencang sekarang atau nanti saja? Sekarang santai dulu, tenang dulu, atur nafas. Seorang petinju nggak sembarang memukul. Ketika dia pukul dengan jarak jauh, ternyata nggak kena, jangan diulangi terus jarak jauh. Kan sama hasilnya, dia nggak akan kena sasaran. Coba dekati musuhmu. Rapatkan. Rapatkan jarak. Mulai pukul. Setelah jarak dekat, lebih mungkin kena pukulan kita. Kalau nggak bisa jab, oke, hook. Nah, model-model pukulan lain. Pemain sepak bola kalau striker yang satu mandul, mungkin Anda perlu ganti striker. Atau mungkin Anda perlu pendampingnya striker kedua. Atau mungkin perlu tambahan gelandang penyuplai bola. Seorang pelatih akan mengubah strateginya jika dirasa strategi yang pertama gagal. Kan begitu. Itulah yang dimaksud mengadakan perubahan dari sudut keimanan Kristen. Kalau ternyata sekian lama kita menjadi Kristen, hidup kita tidak maju-maju, nggak dewasa-dewasa, begitu-begitu aja, sudah sepatutnya kita evaluasi diri, lalu mulailah adakan perubahan. Kita sudah tahu salah kita, segeralah bertobat. Jadi kita sudah belajar soal kearifan. Maka berarti sekarang saya harus periksa diri saya. Saya harus menjadi seorang yang arif. Jangan keburu orang tegur saya. Saya harus sadar diri. Dan setelah saya sadar di mana saya salah, di situ kemudian saya akan bertobat segera. Aduh Pak, saya tidak bisa bangun pagi. Ah, itu berarti kamu sadar salahmu. Sekarang kamu pasang alarm. Kalau bisa 2 alarm atau 3 atau berapa itu mengganggu tidurmu. Sehingga jam tertentu kamu bangun. Karena kamu sudah tahu di mana salahmu. Aduh Pak, aku sulit komunikasi. Kamu tahu salahmu di mana, kamu tahu lemahmu di mana. Tingkatkan dirimu, latih dirimu berkomunikasi. Iya kan? Aduh Pak, aku mudah marah. Kamu sadar sebenarnya salahmu. Kamu mudah marah. Berarti sekarang adakan perubahan. Kuasai dirimu. Supaya kamu jangan mudah marah. Semua lebih mungkin kita adakan perubahan kalau kita sudah tahu di mana salahnya. Semua lebih mungkin mengadakan perubahan kalau kita sudah tahu di mana salah. Lukas pasal 15 ayat 17.
lalu ia menyadari keadaannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini adalah kisah tentang anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya setelah dia menghabiskan hartanya bagiannya untuk foya-foya dan habislah dia. Setelah dia habis, dia ingat bapaknya. Dia ingat rumahnya. Dia sadar rupanya sudah salah. Ia menyadari keadaannya. Kemudian dia bangkit di ayat berikutnya. Seorang yang sadar akan keadaannya, dia harus bangkit. Seseorang yang sadar akan kesalahannya, dia harus bangkit. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Semua diubah di sini. Saya sadar saya salah. Maka saya harus segera berbenah. Dalam pertumbuhan kita menjadi seorang dewasa dalam beriman, kita memang mungkin melakukan banyak salah. Mungkin. Dan jangan-jangan sering. Sering kita melakukan kesalahan dalam pertumbuhan ini. Tapi ingatlah, meminta maaf, meminta ampun, itu bukan hal memalukan. Justru itu hal keren. Seseorang yang mau mengalami kemajuan, ketika dia sadar salahnya, dia nggak merasa malu meminta maaf. Justru yang memalukan itu adalah seseorang yang sudah sadar dia salah, malahan melempar kesalahan itu kepada orang lain, playing victim. Itu yang memalukan. Sudah dia yang salah, tidak mau disalahkan. Lalu lempar bola api ke orang lain, sehingga yang disalahkan orang lain. Lalu koar-koar, membenarkan dirinya, menyalahkan orang lain. Playing victim. Justru itu memalukan. Yang benar adalah ketika kita salah, kita minta maaf. Keren. Minta ampun kepada sesama kita, minta ampun kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, kepada orang yang kita sakiti. Dalam pertumbuhan menuju kepada kedewasaan, kita niscaya melakukan kesalahan. Sadari itu. Lalu segeralah berubah, berbenah. Demikianlah telah kita dengarkan uraian khutbah ini mengenai pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Bila manakah kita dapat disebut sebagai pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa? Yang tidak kita sudah dengar 3 kondisi. Yang pertama, bila kita sanggup membuat keputusan. Yang kedua, bila kita sanggup menyusun evaluasi. Dan yang ketiga, bila kita sanggup mengadakan perubahan. Puji Tuhan kiranya menjadi